Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. Kami menaikkan syukur, kami menaikkan pujian kami Tuhan, penyembahan kami Tuhan, yang terbaik yang bawa bagimu Tuhan. Kami serahkan waktu ini adalah milik-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari siapa yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Sama-sama kita mau bagi berdiri pagi hari ini. Kita mau naikkan satu buah pujian. Kita mau bawa ucapan syukur kita pagi hari ini. Kita mau datang dalam baiknya Tuhan.
Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan melangsungkan penabisan pengurus GKMS Pusat periode 2021-2023. Puji Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan, kita bisa bersama-sama berkumpul sebentar akan melangsungkan penabisan. Amin. Dan sebelumnya kita akan merenungkan dulu firman Tuhan yang boleh memberikan kekuatan buat kita semua, ya, memberikan sebuah pencerahan
untuk kita menjadi pekerja-pekerja Kristus, ya. Kita menjadi pekerja-pekerja di ladangnya. Amin. Kita baca di dalam Efesus, ya, Efesus 1 ayat yang ke-18. Di sini dikatakan, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Rekan-rekan semua dan juga jemaat yang Tuhan kasihi dimanapun berada, biarlah pada pagi hari ini ketika kita berbicara tentang sebuah panggilan, ya, God's calling, Allah memanggil, Tuhan memanggil kita. Kita tahu bahwa di sini dikatakan supaya Ia, Tuhan, menjadikan mata hatimu terang, ya, menjadikan mata hatimu terang. Nah, semua pada saat ini kalau kita tahu bahwa hanya di dalam terang kita bisa melihat sesuatu. Amin. Hanya di dalam terang kita bisa melihat sesuatu. Jadi, kenapa kebanyakan orang memang tidak mengerti akan panggilan Tuhan? Kenapa banyak orang tidak mengerti kenapa dia dilahirkan? Kenapa dia ada di bumi ini? Ya. Akhirnya kalau dia tidak mata hatinya tidak diterangkan, dia tidak akan mengerti akan panggilan Tuhan. Ya. Jadi hidupnya bagaimana? Ya dia lewati saja hidupnya semua. Dia bisa lakukan segala sesuatu, bekerja, berumah tangga, ya, melakukan semua ibadah juga, mungkin sebutkan kegiatan rutinitas setiap hari 1 kali 24 jam, mulai dari bangun sampai tidur kembali, ya, dari Senin sampai hari Minggu, ya. Tapi pertanyaannya, apakah kita mengerti akan panggilan Tuhan? Diberkatilah rekan-rekan yang mengambil sebuah keputusan untuk mau bergabung masuk di dalam ladangnya untuk menjadi pekerja-pekerja Kristus. Katakan amin. Bahkan bagi jemaat semua yang hadir dimanapun berada, pada saat ini mengerti dan menangkap apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ya. Karena kalau kita tidak mengerti akan panggilan Tuhan, ya, satu saat kita akan bertemu sama Tuhan. Kita akan bertemu muka dengan muka. Tapi ada dua hal. Apakah Bapa di surga akan berkata, aku mengenal kamu? Atau yang kedua, aku tidak mengenal kamu. Ya. Siapakah orang yang mengenal, yang dikenal oleh Bapa di surga? Dialah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Ya, di dalam Matius katakan. Jadi berbahagialah untuk semua pribadi kita yang meresponi akan panggilan Tuhan. Ya, begitu. Nah, kalau kita berbicara tentang sebuah panggilan, ya, kita terima message, kita terima berita dari WhatsApp, sekarang banyak, ya, dari Line, apalagi sebutkan, ya. Ketika kita menerima sebuah panggilan, pasti ada sebuah maksud, ada tujuan, ada informasi yang disampaikan, dan mungkin juga ada sebuah panggilan. Ya. Nah, pada saat ini coba kita ingat kembali bahwa dalam sebuah panggilan ada sebuah tujuan. Ya. Kalau ditanya sekarang, Musa, apa panggilan Musa? Panggilan Musa adalah membebaskan umat Tuhan dari penjajahan atau menjadi budak di Mesir, ya, ratusan tahun. Itu tujuan Musa, dipilih oleh Allah, dipanggil untuk sebuah tujuan. Ya. Siapa Yusuf? Anaknya dari Yakub. Apa panggilannya?
Ya, tukang mimpi. Jadi mimpi terus, mimpi menjadi kenyataan. Katakan amin. Jangan kita ada di republik mimpi. Ya, rekan-rekan semua dan semua sidang jemaat yang Tuhan kasihi, kita tidak ada hanya di dalam dunia mimpi. Yusuf meresponi akan panggilan Tuhan, walaupun ketika melewati semua itu ada hal-hal yang rasanya berat sekali. Mimpinya sih indah, tapi ketika mengalaminya, akhirnya dilempar ke sumur, belum selesai, diambil lagi, dijual ke pedagang-pedagang yang menuju ke Mesir. Ya, sampai di sana, ya prosesnya singkat, panjang maksudnya perjalanannya, tapi meresponi, loh, kok panggilan Tuhan seperti begini? Kok panggilan Tuhan kok hal-hal yang tidak baik yang dialami? Biarlah semua kita nangkap, ya, bahwa di balik semua itu ada sebuah proses kita meresponi akan panggilan Tuhan. Ya. Walaupun akhirnya dia masuk penjara, Yusuf dipenjarakan karena difitnah. Tetap kalau itu sudah menjadi sebuah rencana Tuhan, jadi panggilan Tuhan, maka rencana Tuhan tidak pernah akan gagal. Kenapa? Pertanyaannya, apakah rencana Tuhan bisa gagal? Apakah panggilan Tuhan tidak bisa terjadi dalam kehidupan kita? Ya. Kenapa Yusuf bisa terjadi? Yusuf punya hati yang lembut. Yusuf punya hati yang merespon akan panggilan Tuhan. Yusuf memegang akan janji-janji Tuhan. Yusuf memegang akan mimpinya yang Tuhan berikan. Sekalipun tahap-tahap yang dia lewati banyak hal-hal yang membuat sebuah pertanyaan, loh, ini yang disebut panggilan Tuhan sangat tidak mengenakan. Ya. Tetapi ketika Yusuf dengan setia, dia meresponi akan panggilan Tuhan. Akhirnya sekalipun di dalam penjara, menjadi orang kesayangan kepala penjara. Lihat, ya, kalau kita tidak dipenuhi dengan kekecewaan, patah arang, pahit hati, ya, karena kalau kita begitu, hidup kita tidak meresponi akan panggilan Tuhan, maka banyaknya apa? Ya, kita dipusingkan 40 tahun berkeliling di padang gurun, ya, dan hidup akhirnya menjadi sia-sia. Berbahagialah ketika engkau saat ini dan semua kita meresponi akan panggilan Tuhan. Katakan amin. Ya. Jadi kita lihat saat ini. Siapakah Daniel? Ya. Orang yang dipakai Tuhan di zaman pemerintahan Raja siapa? Nebukadnezar. Ya. Dipakai dengan hikmatnya, dipakai dengan mimpi-mimpinya yang bisa menafsirkan, ya, kegalauan dari Raja Nebukadnezar. Dan Daniel dipakai menjadi orang. Panggilannya apa Daniel? Dia mendapatkan pesan-pesan, penglihatan-penglihatan yang Tuhan katakan, Daniel, engkau tutup saja, engkau gak akan mengerti, karena ini kejadian-kejadian nanti yang akan datang. Jadi Daniel diberikan wahyu-wahyunya Tuhan yang terkoneksi akhirnya pada zaman Yohanes di Pulau Patmos, yaitu kitab Wahyu yang dibuat oleh Yohanes. Semua kita dilahirkan ada sebuah tujuan, dan kita dilahirkan karena Tuhan memanggil dan punya rencana sesuatu dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Jadi kalau begitu kita perlu meresponi akan panggilan Tuhan. Siapa Yesus? Siapa? Tidak ada yang lain. Ya, He is our Savior. Dia adalah juru selamat kita. Titik. Dia datang untuk menyelamatkan dosa umat manusia. Itu panggilannya, itu callingnya. Ya, enak? Siapa yang bilang enak? Kalau boleh Bapak cawan ini berlalu daripadaku, tapi itu bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Enak panggilan Tuhan? Rekan-rekan dan jemaat yang Tuhan kasih, berbahagia, ya, bahwa ketika kita meresponi akan panggilan Tuhan, pasti ada Immanuel, Allah menyertai kita. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan akan menyertai.
Mungkin dari antara kita berkata, sepertinya saya nggak mampu, sepertinya saya nggak bisa, sepertinya saya tidak bisa berbuat sesuatu. Tuhan, aku nggak pandai bicara, aku nggak pandai ngomong. Ketika Musa berkata, Musa, masukkan tanganmu ke bajumu, keluarkan, jadi kusta. Masukkan lagi, keluarkan, sembuh. Lempar tongkatmu, jadi ular. Ambil lagi, jadi tongkat. Aku akan menyertaimu. Amin. Tuhan menyertai kalau kita mau respon. Di dalam kelemahan dan dalam kekurangan kita, Tuhan akan menyertai. Makanya nanti rekan-rekan kalau membaca ayat yang selanjutnya, untuk kita menutup, kita akan masuk nanti dalam prosesi untuk penghabisan pada saat ini. Di dalam Efesus 1 ayat ke-18 tadi kita sudah baca ya. Jadi kita diterangi mata hati kita. Amin. Nah, kalau engkau menangkap pada saat ini ada sesuatu yang Tuhan terangi. Aku ada, aku lahir, bahkan aku ditempatkan, termasuk di kota Bandung, termasuk ada di lingkungan Gereja Kristen Vision. Berarti Tuhan punya rencana untuk sebuah panggilan. Amin. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ayat penutup ya, ayat yang ke-19-nya di Efesus 1. Ya. Di sana dikatakan, setelah kita tahu betapa panggilan Tuhan itu, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus, betapa mulia panggilan Tuhan itu. Katakan amin. Dan sekarang jangan takut. Kenapa? Karena di sini dikatakan ayat yang ke-19, ya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa. Betapa hebat kuasanya. Katakan amin. Musa disertai oleh Tuhan. Yusuf akhirnya menjadi orang tangan kanan, menjadi pembebas di dalam masa-masa krisis, ya, kemiskinan, kekeringan, kelaparan. Ya. Itu karena Tuhan menyertai, karena Tuhan memberikan kuasanya. Betapa hebat kuasanya yang bekerja di dalam kita oleh kekuatan kuasanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita.
Surat keputusan pengurus Gereja Kristen Aviation Pusat nomor GKNS garis miring 523 garis miring SK garis miring 9 garis miring 2021 tentang pengangkatan kepengurusan Gereja Kristen Aviation di lingkungan Gereja Kristen Aviation. Pengurus Gereja Kristen Aviation menimbang bahwa dengan telah berakhirnya masa bakti kepengurusan Gereja Kristen Aviation periode 2019-2021, maka perlunya dibentuk kepengurusan baru periode 2001-2023. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan tugas di dalam pelayanan Gereja Kristen Aviation, maka perlu dibentuk sesuai dengan ketentuan yang ada kepengurusan baru ini. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang siap dan mampu melaksanakan tugas. Mengingat 1. Anggaran dasar Gereja Kristen Aviation Akte Notaris Peggy Nathanael S.A. nomor 21 tanggal 7 September 1983 dan anggaran rumah tangga Gereja Kristen Aviation. 2. Hasil rapat pleno pengurus Gereja Kristen Aviation pada tanggal 12 September 2021 memutuskan menetapkan 1. Mengangkat saudara-saudari yang namanya terlampir dalam surat keputusan ini sebagai pengurus Gereja Kristen Aviation Pusat untuk periode 2021-2023. 2. Kepengurusan Gereja Kristen Aviation akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan job deskripsinya masing-masing. 3. Surat keputusan ini disampaikan dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan penetapannya. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 26 September 2021 atas nama pengurus Gereja Kristen Aviation Pusat, Pendeta Panwasum, Gembala Sidang, Ibu Mia Nilamsari, Sekretaris. Salinan keputusan ini disampaikan kepada seluruh pengurus cabang GKNS di berbagai tempat. 2. Arsip. Saya akan menandatangani sebentar. Rekan-rekan yang hadir saat ini, kita tahu ini bukan kuat, bukan gagah kita, tapi kita percaya Daud yang tidak diperhitungkan, tetapi ketika dia menerima urapan Tuhan, Tuhan meninggikan dia karena Daud punya hati. Tuhan tidak lihat apa yang kita miliki, Tuhan memakai apa yang ada pada kita untuk menjadi berkat, memuliakan. Bukan saya, tapi biarlah saat ini ketika kita merespon, kita percaya tangan Tuhan yang mengurapi engkau satu persatu. Amin. Terima kasih. Saya akan panggil saat ini untuk susunan pengurus Gereja Kristen Aviation Pusat 2021.
sidang saya, Pendeta Van Kwasun. Saya undang untuk di Badan Pembina Rohani Bapak Pendeta Bobi Nugraha Simak. Saya undang untuk Badan Pengurus Harian sebagai ketua Ibu Maria Mardiana. Saya undang juga untuk Ibu Sarah sebagai bendahara gereja. Saya undang juga untuk Ibu Ana Setiawati di bidang diakonia. Saya undang Saudari Elina Sunjaya di bidang pembukuan. Saya undang untuk Ibu Sita Lumbantoruan di bagian sarana prasarana. Saya undang juga Saudari Rosi Sunjaya dan Geri Setiawati di bidang pelayanan kasih. Untuk Ibu Rosi, untuk Ibu Geri. Di bawah Badan Pembina Rohani, di bawah dari Bapak Pendeta Bobi Nugraha, ada Departemen Komunitas. Saya undang untuk ketuanya Pak Bobi yang akan menangani bidang komunitas ini. Di bawahnya ada Departemen Komunitas Anak, Ibu Celia Ganda Wijaya. Kemudian komunitas remaja, Bapak Hari Santoso. Komunitas pemuda, Valid dan Reni Anggarwati, ya, Saudari Valid, ya, silakan. Ya, Saudari Reni Anggarwati. Dan Valid di komunitas pemuda. Kemudian komunitas wanita, Ibu Min Andriani dan Ibu Hughes Yuking. Komunitas pria saya undang Bapak Budi Yonardi, beserta dengan Bapak Siti. Ya, jadi sama. Kemudian untuk Departemen Kreatif, Ketua Bapak Andi Chandra. Kemudian untuk di bidang musik, Saudara Erik Gunawan. Di bidang pujian, Saudari Rini Puspita. Di bidang tarian, Esra Lumbantau. Untuk Departemen Ibadah,
diketuai oleh Bapak Renggi Sunjaya. Di departemen ibadah ini nanti ada tata laksana, ada asyir, ada multimedia, ada publikasi dan dokumentasi. Kemudian tata laksana dan perjamuan kudus, saya undang Bapak Antonius Suwardi dan Ibu Herdiana Ginting. Di bidang asyir, Bapak Budi Yonardi. Di bidang multimedia, Jenedia Pangan. Bapak Budi. Kemudian multimedia, Saudara Jenedia Manuel. Dan publikasi dokumentasi, Saudari Jekonia Manuel. Dan untuk sekretaris Gereja Kisana Vision, saya persilakan Bu Mia. Kita akan mengucapkan janji pengurus dan kemudian kita akan berdoa Tuhan yang boleh mengurapi kita. Amin. Ketika kita sudah menandatangani dan kita akan mengucapkan semua janji ini, ya, janji melalui sebuah perkataan dikuatkan melalui sebuah tanda tangan, ya, di hadapan Tuhan. Sekali lagi, jangan takut, ya, apapun menjadi kekurangan kita terus belajar, dan yang pasti Dia Immanuel menyertai kita. Amin. Ya. Nanti ikuti dalam janji pengurus ini. Saya bacakan. Janji pengurus Gereja Kristen Navirision. Ikuti ya. Di hadapan Tuhan dan gerejanya, saya berjanji melaksanakan tugas pelayanan dengan penuh gairah. 2. Memiliki integritas diri yang tidak diragukan. 3. Memiliki inisiatif untuk menjemput bola dan bukan menunggu bola. 4. Selalu berpikir dan bertindak kreatif dalam menunaikan tugas. 5. Memiliki komitmen tinggi pada tugas yang diemban. 6. Memiliki disiplin dan konsistensi dalam melaksanakan tugas. 7. Selalu memelihara stamina rohani yang tinggi. 8. Memelihara keteguhan tekad untuk mencapai hasil terbaik. 9. Selalu berpikir dan bersikap optimis menghadapi segala tantangan dan kesulitan. 10. Mampu berprestasi secara terukur. Selanjutnya, dalam segala tugas yang diberikan, menerapkan manajemen pelayanan yang sehat, berorganisasi dengan tertib,
dan menunjukkan ciri kepemimpinan yang terpuji. Kiranya Tuhan menolong saya memimpinmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Nyatakan, amin. Bersamamu Tuhan, jadikanku bejana-Mu, untuk sekali lagi kita akan menyembah Tuhan, mengiringmu. Tuhan, teguhkanlah setiap nyanyian ini menjadi doa kami Tuhan. Pikiranku, kami terbatas Tuhan. Benar, kami berserah Tuhan. Ku serahkan padamu harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu. Amin Tuhan. Untuk memuliakan, untuk memuliakan, untuk bukan ku lakukan gagal-gagal. Bapa dalam surga, pada saat ini Tuhan, ketika kami Tuhan sudah mengucapkan janji pengurus, Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan. Ketika kami Tuhan menyuratkan Tuhan sebuah tanda tangan, Engkau juga Tuhan yang menyertai, Engkau juga yang akan menolong Tuhan. Kami boleh menyelesaikan setiap tugas panggilan yang Kau percayakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, perkenankan hamba-Mu Tuhan, ketika berdoa saat ini Tuhan, pakai hamba-Mu untuk melepaskan Tuhan akan pengurapan bagi setiap Tuhan rekan-rekan pengurus yang telah mengambil sebuah komitmen Tuhan untuk melaksanakan panggilan yang Kau percayakan dia Bapa. Kuriyanalaba shikina bataka, kinabata kuriyanalaba shikana bataka. Haleluya Yesus, kinarabayana shikana bataka. Kinabata kuriyanalaba shantara bataka. Kinabata kuriyanalaba shantara bataka. Inabata kuriyanalaba shikara bataka. Kirabayana ralaba shikirabaya. Kinaralaba shikinarabayana. Shikinaralaba kuriyanalaba se. Kiraralabayana se. Di dalam keterbatasan, di dalam kelemahan, di dalam kekurangan, Tuhan yang memampukan
membutuhkan Engkau semua saat ini. Terimalah urapan berkat Tuhan pada saat ini. Terimalah kasih karunia Tuhan yang memampukan Engkau. Mari angkat tangan saat ini. Tuhan, lihat setiap kami yang mengangkat tangan. Kiranya Engkau Tuhan yang mengulurkan tangan-Mu, menumpangkan tangan satu lepas satu kepada setiap kami Tuhan. Biarlah urapan itu Tuhan yang memampukan apa yang Kau nyatakan Tuhan. Di dalam Efesus 1 ayat ke-9, betapa hebat kuasa-Mu Tuhan yang bekerja di dalam diri setiap Tuhan pribadi-pribadi yang telah meresponi akan panggilan-Mu. Hamba-Mu melepaskan berkat saat ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Menerima urapan yang baru, urapan yang memampukan Engkau melakukan tugas panggilan Tuhan. Tidak ada pintu yang tidak dibukakan. Tidak ada gunung yang terlalu tinggi yang tidak bisa didaki. Tidak ada lautan yang terlalu luas untuk bisa diseberangi. Engkau Tuhan yang akan menyertai bagi setiap Tuhan pribadi-pribadi saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau memberikan hikmat bagi setiap pribadi untuk menangani setiap bidang-bidang yang dipercayakan Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah kami, tapi biar pada saatnya hamba-Mu melepaskan berkat Tuhan. Biarlah hikmat yang membuka pengertian dan wawasan Tuhan, Engkau yang akan tambah-tambahkan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah pada saat ini kasih karunia Tuhan yang memampukan Kau berdiri tegak di dalam segala kondisi. Tuhan yang membuat Kau tetap berdiri. Tuhan yang akan membuat Kau tetap berjalan saat ini. Bapa, lepaskanlah berkat ini Tuhan. Oleh Roh Kudus-Mu, Kau menjamah bagi setiap pribadi saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan. Biarlah dari awal ini Tuhan, sejak Tuhan ditetapkannya Tuhan untuk kepengurusan Tuhan GKS pusat ini periode 2021-2023 Tuhan, Immanuel, Allah yang menyertai di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom saudara kasih Tuhan, sama-sama kita akan perjamuan kudus pada hari ini. Sama-sama kita menyiapkan tubuh dan darah Kristus, roti dan anggur. Saudara bisa mewakilinya dengan teh atau sirup atau dengan makanan cracker atau kue kering lainnya. Ada satu ayat firman Tuhan yang ingin saya bacakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 dari ayat ke-24. Firman Tuhan berkata, "Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita sama-sama mengambil tubuh dan darah Kristus, roti dan darah Kristus yang akan kita minum dan kita makan bersama-sama. Firman Tuhan berkata, ketika kita melakukan perjamuan kudus, tadi dikatakan oleh Yesus berkata, ingatlah ini akan menjadi peringatan akan aku, kata firman Tuhan. Ketika kita perjamuan kudus memakan tubuh dan darah Kristus, roti dan anggur, kita harus memperingati setiap kematian Yesus di atas kayu salib. Jangan sampai kita lupakan setiap pengorbanan yang telah Tuhan berikan kepada hidup saudara dan hidup saya. Bahwa pengorbanan yang sudah menghapus dosa kita, yang seharusnya kita mati secara kebinasaan, tapi Tuhan Yesus gantikan di atas kayu salib. Karena dalam Yohanes 3 ayat 16, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini akan peringatan kita akan Kristus, sehingga kita dapat memaknai lebih dalam lagi perjamuan kudus yang kita lakukan pada hari ini, bahwa pengorbanannya yang begitu besar atas hidup kita semua. Mari kita angkat tubuh dan darah Kristus ini sebagai ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah tubuh-Mu Tuhan. Mari kita mengangkat tubuh Kristus atau roti di atas kepala kita sebagai ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan, bahwa apa yang kita pegang, apa yang akan kita makan pada saat ini sebagai persekutuan kita bersama dengan Kristus. Mari kita sama-sama memakannya dalam nama Yesus.
bukan hanya kita bersekutu dalam tubuh, tapi kita juga bersekutu dalam roh kita bersama dengan Tuhan. Mari kita sama-sama mengangkat anggur kita di hadapan Tuhan sebagai darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Oleh darahnya kita percaya kita mengalami kemenangan. Oleh darahnya, oleh bilurnya kita disembuhkan. Oleh bilurnya kita dapat masuk dalam hadirat yang maha kudus. Terima kasih Tuhan, setiap pengorbananmu di atas kayu salib Tuhan, darahmu tercurah buat kami semua Tuhan. Terima kasih, kami percaya dan kami yakin darahmu Tuhan sudah menyucikan kami semua. Mari kita meminumnya dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya kami dapat kekuatan yang baru Tuhan. Kami percaya tapi kami dapat pemulihan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kekuatan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, Kau urapi hati setiap kami, Kau urapi hati setiap jemaat-Mu Tuhan, oleh minyak yang baru, oleh anggur yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menerima urapan daripada Engkau, urapan yang baru. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berucap syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus mengirimmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan-Mu. Sebelum kita mengakhiri pada saat ini, biarlah Tuhan yang memberkati engkau. Berkati bagi jemaat-Mu Tuhan, dimanapun berada. Biarlah berkat Tuhan kesehatan, berkat Tuhan kasih karunia-Mu dalam berkeluarga, dalam Tuhan berusaha, dalam Tuhan bekerja, bahkan di dalam melayani akan Engkau. Tuhan berkati. Bagi yang sakit Tuhan pulihkan, sembuhkan bagi. Kami mohon berkat-Mu minta di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagi yang sedang bergumul, beri kekuatan, beri jalan keluar. Mungkin sedang mencari pekerjaan, beri tempat terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Bapa dalam surga. Bahkan yang sedang Tuhan merindukan hal-hal apa Tuhan dalam kehidupannya, kiranya Tuhan Engkau berkati Bapa, memberikan jawabannya Tuhan. Bapa kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan pada hari ini Tuhan yang berulang tahun Bapa. Bapak kami lepaskan berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkat sehat, panjang umur dan sejahtera Tuhan. Apa yang masih menjadi cita-cita, kerinduan dan harapan, Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Bapak dalam surga. Kami ucap syukur menyerahkan semua dalam tangan Kau. Berkati Tuhan buat Pak Yopi dan Ibu Els Tuhan sebagai Tuhan Bapak rohani kami, bahkan sebagai Tuhan Ketua GKNS, sebagai pendiri Tuhan. Berkatilah Tuhan, senantiasa diberikan kesehatan, diberikan Tuhan kesejahteraan, bahkan untuk semua keluarganya Tuhan, anak, mantu, cucu Tuhan. Kami lepaskan berkat ini minta di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalaupun kami melepaskan berkat Tuhan atas bangsa dan negara kami Tuhan Indonesia Tuhan, Presiden Jokowi dalam pemerintah ini Tuhan, berikan hikmat kebijakan dalam mengambil keputusan dengan seluruh jajarannya. Kami lepaskan berkat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan, Bandung penuh dengan kemuliaan, GKNS penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami siap menerima berkat-Mu pada saat ini, mengangkat tangan Tuhan. Dimanapun berada kami berada Tuhan. Kiranya tangan-Mu yang tidak pernah dibatasi, omnipresent Allah Maha Hadir. Tuhan, Kau yang berkata jangan takut, maka kami tidak takut Tuhan. Kami melangkah bersama
memberkati dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia, dan Tuhan berkenan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi damai sejahtera. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus.